Halo semuanya, balik lagi bersama Arga dan Dita. Hari ini kita lagi ada di Starbucks terbesar yang di Asia Tenggara ya, Ta? Betul. Kita mau ngapain ya, Ta, hari ini? Kita rencananya tuh hari ini ada coffee class. Kita juga mau keliling-keliling di dalam ada apa ya, guys? Oh, penasaran sih ya, karena ini Starbucks yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi, ikutin kita terus. Ryan Little. Selamat datang di Starbucks Resort Dewata Amerika. Jadi Starbucks Dewata ini merupakan satu-satunya Starbucks terbesar di Asia Tenggara. Jadi Starbucks Dewata ini untuk satu-satunya Starbucks juga yang punya lobby ini, di mana kita akan sambut pertama kali. Untuk kopinya ini kita mencontohnya dari Sumatera kan. Jadi ya Sumatera kan salah satu juga dari penghasil kopi terbaik di Indonesia. Jadi kebanyakan di Sumatera itu masing-masing rumah itu ada halaman sekitar 1 meter petani kopinya. Hari ini maksudnya di mana sampai dipanen? Ini kayak contohnya aja sih Kak, ya kalau untuk dipanen. Kalau untuk kopi sendiri kan dia baik tumbuh di dataran tinggi. Itu kalau kita kan ada di dataran rendah. Nah untuk pohon yang besar ini namanya pohon perindang. Perindang. Ya di Sumatera juga pakai lampu. Ada di Kintamani juga ada jeruknya di sampingnya. Gitu. Iya, Jadi iya. Ada kombinasi rasanya ya. ya kadang mempengaruhi tanahnya juga. Ini kopi kita Arabica dan Robusta. Kita nggak ada pakai Robusta sih, cuma semuanya Arabica. Oh, jadi Starbucks itu pakainya adalah Arabica. Arabica ya. Ya, dan ini growing region Indonesian Coffee, penghasil kopi di Indonesia yang ini. Ada Jawa, ada Flores, West Papua, Sulawesi, sama Sumatera. Dan di Bali juga ada. Kalau untuk kopi sendiri itu ada prosesnya juga sih Kak, ada proses flowering sama harvesting. Oke. Nah, jadi ini kalau Oktober November kemarin dia sempat berbunga, warna bunganya putih gitu, dan sempat berbuah juga, tapi nggak banyak. Tapi kalau dari bunga tuh langsung jadi buah loh, atau? Ya jadi dari bunganya dia akan kayak ada bakal buahnya yang tumbuh. Gitu ya. Jadi kopi itu Kak untuk dia bisa dipanen hidup itu dari baru ditanam itu selama 4 tahun baru bisa dipanen. Lama juga ya? Iya lumayan. Jadi 1 tahun pertama itu proses plantingnya seminggu, baru kayak tumbuh kecambah, baru 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Setelah setahun baru bisa dipindahkan ke tanah. Tapi pohonnya bisa bertahan berapa tahun? Kalau pohonnya itu bisa dari 25 sampai 30 tahun. Oh, oke lah. Kalau di Starbucks sendiri memang proses pemetikan buahnya itu manual Kak. Jadi yang metik itu adalah wanita. Sebagian besar seperti di sini juga Kak, di geringsingnya ini dari terunyan. Jadi kalau dilihat, saya putar ya. Kakak bisa lihat apa? Kayak Ada orang nggak? jalan gitu? Iya, ada. Metik apa-apa. Iya, orang lagi harvesting, lagi memanen pohon kopi. Kemudian dibawa ke proses proses pengolahan kopi. Jadi dibetik. Harga sama Kak Dita, kalau di Starbucks biasanya minum apa? Kopi apa? Aku kan biasanya kan memang nggak ngopi. Oh, nggak ngopi. Ya, jadi aku pesannya pasti yang non coffee sih. Kalau Non kopi. Kalau Kak Dita juga non kopi. Latte aja sih. Oh, biasa. latte. Yang size apa Kak? Yang tol. Tol ya. Latte yang tol dia pakai 1 shot kopi. Berarti Kakak itu udah mengkonsumsi 25 biji cherry. Oh, iya, ada 25. Ya, 1 shot itu isinya 25 biji cherry. Banyak juga ya. Iya, makanya kalau Arabica itu keras, orang, aduh saya nggak bisa ngopi, takutnya asam lambung atau gimana. iya. Itu karena dalam 1 shot of espresso itu ada 25 kopi. Nah, setelah lagi dipetik itu Kak, biji kopinya dibawa ke tempat pemrosesan kopi. Ini wanita yang lagi mengirim, dia dipalping namanya. Dimasukin biji kopinya, jadi itu kayak ngelupasin kulit-kulit. Ya. Oh, jadi cuma kayak buat bijinya gitu aja. Ya. Jadi kalau sudah selesai di itu akan dijemur dulu kan. Jadi untuk biar kopinya kering kok, biar nggak keras basah. Ya.
Jadi sekarang kita akan masuk ke main game. Selamat datang. Nah, ini jadi ini dimana ini reserve barnya dan sebelah sana cornernya. Kakak ini dari kita kan ada percampuran budaya antara Bali, budaya Indonesia sama Starbucks sendiri. Jadi dibuatlah kayak gini mejanya. Ini kayak mirip terasering yang ada di di Ubud. ya, udah pernah Ambilnya dari situ. ya. Tehelnya juga dibuat sama kayak gini itu ada 4 jenis, ada bunga kopinya, dibentuk seperti bunga kopi, ada biji kopi, ada Balinese petal kayak candi-candi sama daun kopi. Terus kalau yang besar ini Bu, Iya, ini apa Ini sih apa? maksudnya? Menurut kakak ini apa? Kakak ngelihatnya apa? sangkar. Ada yang bilang logo, ada Sangkar yang bilang burung. sangkar. Nah, jadi ini mesin kopi kita itu diimplementasikan seperti kepulan asap kopi yang berkumpul di sini. Oh, Buatlah dia seperti oh batu. gitu. Jadi kalau dilihat di atas nanti kelihatan kok kayak Kayak asap. ya, Kayak asap gitu. Ya. Tapi masuk ini bagian merchandise kita. Kita ada special merchandise Dewata yang dimana ini cuma bisa ditemui di toko ini aja. Oh ya? Dimanapun nggak ada. Merchandise ini maksudnya? Ya merchandise ini. Tadi kan penjelasan tentang proses kopi. Jadi di sini tuh kita menceritakan tentang perjalanan dari biji kopi menjadi espresso, menjadi minuman yang siap untuk disajikan. Disajikan. Jumlah dari sini. Ya, seminggu sampai 2 minggu, 2 bulan sampai 4 bulan. Dia akan menjadi tumbuh besar kayak tadi saya bilang di tahun ke-4 yang baru bisa diharvest. Jadi gitu prosesnya. Jadi kalau di kenyataan kan banyak banget ngabisin tempat, maksudnya kayak lama banget kalau turunnya nanti. Jadi dibuatlah seperti ini. Nah, dia sudah di tahun ke-4, dia sudah berbuah, baru siap untuk dipanen. Buah yang dipanen adalah buah yang bagus, itu berwarna merah, marun, merah pekat gitu. yang Ini merah udah pekat. ini tombolnya itu. Jadi cara metiknya kayak ngambil tombolnya. Gitu Diputer gitu. Oke. Untuk Kalian langsung tek gitu kan? kalau gitu nanti bakal buah yang Mantap, selanjutnya ya. mau tumbuh itu rusak, jadi gagal panen. Tadi kan penjelasan tentang proses kopi. Jadi di sini tuh kita menceritakan tentang perjalanan dari biji kopi menjadi espresso, menjadi minuman yang siap untuk disajikan. Disajikan. Jumlah dari sini. Ini ada proses. Hey girl, don't catch me looking. Oh boy, I caught you staring. What do you think of me? Do you think of me? You got that new style. You wear that perfect smile. I'll take you on a date. Are you free Saturday? And I think I like you. I like you. I like you. And I hope you do too. You do too. I like you. Lantai atas, dimana kakak bisa lihat ukirannya ini dari bawah. Ada yang drawing region yang tadi saya jelasin, Jawa. Kira-kira yang Sumatera yang mana? Kan bisa dilihat dari sini. Itu kayak Sumatera ya? Ini second floor kita. Kita punya buku-buku juga tentang kopi, tentang budaya Bali. ada. And I hope you do too. You do too. I like you. Yang tadi saya jelasin ada di Nurse itu. Kebetulan hari ini lagi ada maintenance, jadi nggak semua biji kopinya ada. The kisses hope you smile when you listen. Ain't no competition, just competing for attention. And you like, I'm not on no games. Well, baby, I've been peeping, and you ain't been the same. Like, who been on your mind? Who
who got your time? Who you been vibing with and why can't you me calling me your son? Oke, Tak. Jadi kita selesai ini tadi kelasnya. Ternyata kelasnya tuh nggak selama itu ya. Dan seru tapi. Seru banget sih. Banget, walaupun sebentar kita banyak banget dapat informasi ya, Tak ya. Tadi kita tuh diinformasiin tentang filosofi bangunannya, yang kayak bangunannya tuh ternyata tuh banyak memiliki kolaborasi budaya Balinya. jadi tuh Indonesia juga. dan kenapa dia jadinya terbesar dan terbesar di Asia Tenggara, karena tuh bener-bener itu tuh semua itu ada filosofinya juga. Betul. Gitu ya kan. Terus Kita juga udah dikasih tahu ya Gaya, awal mula petik kopinya itu gimana, sampai proses jadi shot kopinya itu kita dikasih tahu banget di sini loh, detail banget. Detail banget ya, dan itu ternyata prosesnya panjang banget ya, Tak. Iya, Dan kita banyak tahu fun fact mengenai kopi juga tadi pas tanaman lagi kelas. kopi, Seru banget sih. Terus kita sekarang ngapain ya Gak? Kayaknya kita mau nyoba duduk-duduk gitu santai, terus juga nyobain beberapa produknya mereka. Jadi Menu kayak spesial ya? menu spesialnya cuma ada di Starbucks Dewata ini. Jadi nanti ikutin kita terus aja ya. Yuk. I don't take no action, you press 1 and I press 2. Feel the satisfaction, I take the ride. Minuman yang tadi dibilang, Iya. ini Nitro Cold Brew. Yang ini tadi Dewata Latte. Dewata Latte ya. Cobain yuk. I want to wear my orange sweater. I told you I am down for the worst or the better, but I keep sticking to you cause of Mana Gak rasanya Gak? Enak sih, Tak. Maksudnya kayak kopinya tuh tetap berasa, terus juga kopi sama susunya tuh balance banget ya, kayak pokoknya enak banget, dan baunya tuh bener-bener pas lagi dihirup tuh kecium gitu. Terus kalau lu ini apa tadi, Tak? Nitrogen? No, Nitro Cold Brew. Nitro Cold Brew ini gimana rasanya? Seger sih Gak. Hmm. Kopinya strong, yang ini gue suka karena gue suka kopi kan. Cocok banget buat yang suka kopi strong tapi yang ice. Oke, jadi hari ini kita udah selesai, Tak. Udah selesai. Jadi makasih banyak yang udah ngikutin dari tadi untuk kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian tentang pengetahuan tentang kopinya semoga jadi nambah, terus pengetahuan tentang budaya Indonesia juga semakin nambah ya, Tak ya. Kayak gitu. Jangan lupa ikutin kita terus siapa untuk next tripnya pasti lebih seru dari ini. Pasti lebih seru lagi, dan kalian yang ke Bali langsung aja nanti bisa datang ke Starbucks Dewata ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan Dadah.